warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nurlaili Rekitasari, NPM 1901020019 sebagai presenter pertama, Gifari Yusuf Adrian, NPM 1901020003 sebagai presenter kedua, dan Lutfi Arista Larasati, NPM 1901020026 sebagai presenter ketiga yang akan mempresentasikan mengenai translasi mata uang asing. Nah, apa sih translasi mata uang asing? Translasi mata uang asing merupakan proses yang menyajikan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing perlu dilakukan oleh perusahaan agar para pembaca informasi mengetahui operasional perusahaan secara global dengan memahami kondisi yang ada di dalam perusahaan agar para pengguna laporan keuangan lebih mudah dan paham dalam membacanya. Alasan dilakukannya translasi mata uang asing yaitu: yang pertama, translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Alasan yang kedua yaitu mencatat transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing terjadi pada saat suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing, atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. Alasan yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan peminat saham asing. Perusahaan yang melakukan translasi merupakan perusahaan yang dalam bentuk usaha terbuka, sehingga laporan keuangan dapat dibaca oleh masyarakat umum dengan mudah, dan laporan keuangan yang sudah dikonversikan maka akan merangsang investor untuk menanamkan saham pada perusahaan. Translasi mata uang asing tidak sama dengan konversi. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris, kemudian disajikan ulang dalam padanannya dolar Amerika Serikat. Tidak terjadi translasi secara fisik dan tidak ada transaksi yang dapat dihitung seperti pada konversi. Neraca mata uang asing ditranslasikan terhadap padanannya mata uang domestik oleh nilai tukar mata uang asing, seperti harga satu buah unit mata uang diartikan dalam mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward, atau pasar swap. Kurs di pasar spot dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Kurs pasar spot dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Transaksi pada pasar forward adalah persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Translasi pada pasar forward mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot. Pasar swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan, atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang. Investor menggunakan transaksi swap untuk mendapatkan untung dari tingkat saham negara asing yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam translasi mata uang asing, di antaranya sifat, konversi, kurs saat ini, potongan, posisi saham yang terlihat, mata uang asing, translasi mata uang asing, transaksi mata uang asing, dan lainnya. Untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri pengertiannya di tampilan 6.2
kedua tentang daftar istilah dalam translasi mata uang asing di buku akuntansi internasional karya Fredrik Choi dan Gary Gamik, penerbit Salemba 4. Yang selanjutnya, ada 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang pertama itu ada kurs saat ini, merupakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada kurs historis, yang merupakan transaksi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang terakhir yaitu ada kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Givari Yusuf Adrian. Di sini kita harus membedakan antara keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dengan keuntungan dan kerugian transaksi, di mana keduanya merupakan keuntungan dan kerugian translasi mata uang. Transaksi mata uang asing muncul saat penjualan maupun pembelian produk yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan mata uang asing atau saat pinjam-meminjam mata uang asing. Translasi mata uang asing dibutuhkan untuk mencapai catatan pembukuan keuangan dalam laporan perusahaan. Terdapat 2 tipe penyesuaian transaksi. Pertama, gains and losses settled transaction atau keuntungan dan kerugian pada transaksi stabil. Muncul walaupun nilai tukar pada pembukuan transaksi awal berbeda dengan tingkat pada pencapaian. Oleh karena itu, jika induk perusahaan Amerika Serikat meminjam FC1000 saat nilai tukar FC2 sama dengan $1, lalu pada prosesnya dikonversi terhadap dolar, maka akan mendapatkan $500 dan mencatat utang $500 pada pembukuan. Jika nilai tukar mata uang asing meningkat hingga FC1 sama dengan $1, saat pinjaman dibayar, perusahaan Amerika Serikat tersebut akan membayar $1.000 untuk menghapus utang FC1000, maka perusahaan akan mengalami kerugian konversi $500. Tipe penyesuaian yang kedua adalah gains or losses unsettled transaction atau keuntungan dan kerugian pada transaksi tidak stabil. Muncul pada saat laporan keuangan dipersiapkan sebelum transaksi disetujui. Pada contoh sebelumnya, asumsikan bahwa FC1000 dipinjam pada tahun 1 lalu dibayar pada tahun 2. Jika nilai tukar yang berlaku pada waktu laporan keuangan akhir tahun 1 adalah FC1,5 sama dengan $1, padanannya dolar untuk peminjaman FC1000 akan berjumlah $667, menghasilkan kerugian translasi $167. Bagaimanapun hingga utang mata uang asing telah terbayar, kerugian translasi yang tidak disadari tersebut pada dasarnya sama saja dengan kerugian translasi mata uang asing karena hasilnya muncul dari proses penyajian ulang. Saat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian translasi mata uang, sangatlah kritis untuk membedakan antara keuntungan dan kerugian dari translasi mata uang asing dengan keuntungan dan kerugian dari transaksi. Transaksi yang direncanakan atau stabil menghasilkan keuntungan dan kerugian yang nyata. Para akuntan pada umumnya setuju bahwa keuntungan dan kerugian semacam itu seharusnya diperlihatkan secepatnya sebagai pendapatan. Sebaliknya, penyesuaian translasi mata uang asing termasuk keuntungan atau kerugian pada transaksi yang tidak stabil tidak akan disadari atau hanyalah catatan dalam kertas. Terdapat tipe penyesuaian transaksi yaitu: pertama, transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing mungkin menggunakan satu mata uang akan tetapi dihitung dengan mata uang lain karena adanya gagasan mengenai mata uang fungsional. Adapun kriteria penggunaan mata uang lokal atau induk sebagai mata uang fungsional dapat dilihat di tampilan 6.4. Nah, ini ada kriteria mata uang fungsional. Dari segi faktor ekonomi arus kas, mata uang lokal menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Sedangkan pada mata uang induk, berpengaruh secara langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan. Dari faktor ekonomi harga jual, mata uang lokal sangat
tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompetisi lokal. Sedangkan pada mata uang induk perusahaan responsif terhadap perubahan nilai tukar dan dilakukan oleh kompetisi internasional. Dari faktor ekonomi harga pasar, pada mata uang lokal kebanyakan pada negara adidaya dan menggunakan mata uang lokal, sedangkan pada mata uang induk kebanyakan pada negara induk dan menggunakan mata uang negara induk. Dari segi anggaran biaya, pada mata uang lokal sering terjadi pada daerah lokal, sedangkan pada mata uang induk sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan. Dari segi faktor ekonomi keuangan, mata uang lokal menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional lokal. Sedangkan pada mata uang induk diberikan oleh induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan agar memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir dari faktor ekonomi internal perusahaan, mata uang lokal jarang dan tidak ekstensif. Sedangkan pada mata uang induk itu seringkali dan transaksi yang ekstensif. Yang kedua, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Yang ketiga, perspektif transaksi ganda. Pada transaksi ganda, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Arista Larasati. Translasi mata uang asing itu dibagi menjadi dua metode, yaitu metode nilai tukar tunggal dan metode nilai tukar tunggal ganda. Yang pertama saya akan menjelaskan metode nilai tukar tunggal. Metode nilai tukar tunggal yang juga diketahui sebagai metode kurs saat ini telah lama populer di Eropa. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat ini terhadap semua saham dan utang asing. Pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Bagaimanapun, untuk meyakinkan pendapatan dan beban biasanya ditranslasikan oleh rata-rata nilai tukar pada saat tiap periode. Pada metode tunggal, laporan keuangan operasional asing atau yang dilihat oleh induk perusahaan sebagai kesatuan otonom memiliki laporan domisili terdiri atas keadaan mata uang lokal di mana anak perusahaan berbisnis, pernyataan gabungan menjaga keterhubungan laporan keuangan awal atau seperti rasio keuangan individu yang menggabungkan serta keseluruhan karena semua gabungan item laporan keuangan ditranslasikan dengan sebuah konstanta. Kedua, metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode kurang non-kurang. Pada metode kurang non-kurang, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat ini, contohnya aset yang biasanya bisa dikonversi ke kas dalam 1 tahun dan utang lancar, contohnya kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun, ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Aset dan kewajiban non-kurang ditranslasikan pada kurs historis. Item laporan laba rugi atau kecuali untuk biaya depresiasi dan amortisasi ditranslasikan pada aplikasi tingkat rata-rata operasional tiap bulan atau pada rata-rata dasar tambahan yang mencakup seluruh periode yang dilaporkan. Biaya depresiasi dan amortisasi ditranslasikan pada kurs historis dengan pengaruh saat modal yang dimiliki didapatkan. Yang kedua, metode moneter non-moneter. Metode moneter non-moneter juga menggunakan skema klarifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Aset dan kewajiban non-moneter, contohnya klaim dan kewajiban untuk membayar sejumlah tagihan dengan mata uang di masa yang akan datang, ditranslasikan dalam kurs saat ini. Item non-moneter, contohnya aset tetap
investasi jangka panjang dan persediaan ditranslasikan dalam kurs historis. Item laba rugi ditranslasikan dengan prosedur yang sama dengan yang dijelaskan untuk konsep kurang non-kurang. Tidak seperti metode kurang non-kurang, metode ini memiliki aset dan kewajiban moneter sebagai resiko nilai tukar. Oleh karena item moneter dimasukkan dalam kas penggunaan kurs saat ini untuk translasi mata uang asing, item tersebut menghasilkan pendanaan mata uang domestik yang merefleksikan nilai yang dapat dicapai atau nilai penyelesaian. Hal tersebut juga merefleksikan perubahan dalam mata uang domestik pada kewajiban jangka panjang dalam periode di masa nilai tukar berubah, menghasilkan indikator waktu atas efek nilai tukar. Selanjutnya, metode kurs sementara. Dengan metode kurs sementara, transaksi mata uang asing tidak berubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya mengubah unit perhitungannya saja. Dengan kata lain, transaksi mata uang asing neraca disajikan ulang menggunakan mata uang item tersebut, tetapi bukan penilaian aktual. Pada GAAP/AS, nilai kas dihitung berdasarkan jumlah yang dimiliki pada tanggal neraca. Piutang dan utang dinyatakan dalam jumlah yang diwajibkan untuk diterima atau dibayar pada waktu jatuh tempo. Aset dan kewajiban lain-lain dihitung dengan harga uang yang berlaku pada saat item diterima atau terjadi harga perolehan. Bagaimanapun, beberapa dihitung dengan harga yang berlaku pada saat laporan keuangan, seperti persediaan berdasarkan harga yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar. Singkatnya, dimensi waktu berhubungan dengan nilai uang tersebut. Apakah satu metode translate mata uang asing cukup untuk seluruh transaksi mata uang asing? Jawabannya adalah tidak, karena situasi dalam transaksi mata uang asing sangatlah luas. Selanjutnya, translasi mata uang asing dan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebagai negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris, sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non-moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan padanannya mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Pada saat yang bersamaan, laba yang ditranslasikan akan lebih besar karena berhubungan dengan depresiasi biaya. Hasil seperti ini menginformasikan hal yang salah. Valuasi dolar yang lebih rendah biasanya meremehkan kekuatan laba sebenarnya dari aset dalam mata uang asing yang didukung oleh inflasi lokal dan kembali terjadi inflasi pada rasio investasi operasional asing yang dapat membuat ekspektasi yang salah mengenai keuntungan di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.